Shalom. Sebelum kita dengarkan kesaksian singkat dari cuplikan khotbah Pendeta Stephen Tong, saya akan membagikan renungan singkat kepada kita sekalian yang diberi judul Alih Profesi. Ada banyak alasan seseorang alih profesi. Bisa disebabkan oleh kebutuhan meningkatkan taraf hidup, bisa juga dikarenakan oleh dorongan minat dan bakat. Namun, ada pula yang beralasan mendapatkan panggilan mulia Allah untuk melakukan sesuatu. 4 murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus memiliki profesi sebagai nelayan. Mereka adalah orang yang biasa bekerja di tengah ombak dan badai untuk mencapai hasil yang mereka harapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Entah sudah berapa lama mereka menjadi nelayan, tetapi ketika Yesus datang memanggil mereka menjadi penjala manusia, mereka segera meninggalkan jala dan perahu untuk mengikut Dia. Mereka alih profesi karena dipanggil secara khusus untuk memberitakan Injil keselamatan. Ini adalah hak yang begitu istimewa. Manusia yang lemah dan berlatar belakang biasa dipanggil dan dijadikan alat yang dipakainya untuk kepentingan kerajaan Allah. Mengapa mereka menerima ajakan Tuhan Yesus? Tentu karena mereka sudah mendengar pelayanan Yesus yang memberitakan Injil kerajaan surga. Pemberitaan itu disertai dengan pelbagai perbuatan baik seperti mujizat dan lain sebagainya, sehingga banyak orang mengalami kesembuhan dari berbagai penyakit. Panggilan untuk memberitakan Injil ini juga berlaku bagi kita, anak-anak Tuhan yang hidup di masa kini. Ada yang menjadi penjala manusia melalui profesi masing-masing, misalnya sebagai guru, nelayan, pegawai kantor, tenaga medis, atau juru masak. Bagaimana caranya? Yaitu melalui kata-kata dan kesaksian hidup kita. Namun, ada juga yang Tuhan panggil untuk meninggalkan profesi lama supaya dapat konsentrasi melayani jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan. Siapkah Anda alih profesi kalau memang itu adalah rencana Tuhan bagi Anda? Ambillah keputusan untuk memiliki hidup yang lebih bermakna dengan melayani Dia dan menjadi saksinya. Respons positif kepada panggilannya akan membuat Anda menapak maju dalam rencana besarnya. Mari kita saksikan kesaksian singkat dari cuplikan khotbah Pendeta Stephen Tong berikut ini. Saya pada waktu SMP, SMA justru sekolah di sekolah komunis yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Sehingga apa yang ditanamkan oleh ibu sejak saya kecil, iman Kristen, mengalami kegoncangan yang besar sekali. Sampai umur 17 saya berontak kepada Tuhan karena saya komunis, saya ateis, saya evolusionis, maka saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan saya berperang di dalam hati dan melawan Tuhan. Jikalau engkau sungguh-sungguh Tuhan Allah yang sejati, jawab pertanyaan saya semua yang selama ini menjadi pergumulan saya yang begitu sengit, begitu susah. Jikalau engkau tidak bisa menjawab saya akan menjadi orang bukan Kristen sampai mati. Jikalau engkau menjawab semua pertanyaan saya akan pergi ke seluruh dunia menjawab pertanyaan semua pemuda-pemudi. Lalu saya janji saya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan satu syarat. Kalau Tuhan sanggup menjawab pertanyaan saya. Puji Tuhan, di dalam beberapa kebaktian, Tuhan pakai hambanya yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh mengerti untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan saya. Itu sebab saya menyerahkan diri dan dipanggil Tuhan ke seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan pemuda-pemudi yang imannya digoncangkan oleh filsafat, oleh evolusi, oleh komunisme, oleh eksistensialisme, oleh ateisme, oleh dialektikal materialisme. Saudara-saudara, sehingga pada saat waktu Tuhan sudah tiba, tempat-tempat yang memerlukan khotbah saya memanggil saya. Dan saya sudah keliling dunia berpuluh-puluh kali. Sudah pergi ke Amerika mengabari Injil di kota Sam itu lebih daripada 97 kali keliling dunia. Dan selama 53 tahun setengah saya melayani Tuhan, saya sudah berkhotbah lebih dari 32.000 kali.
dan mencapai pendengar lebih daripada 30 juta manusia. Saudara-saudara, hanya di kota-kota di Amerika saja saya sudah pernah keliling lebih 100 kota. Dan di Indonesia dari Aceh sampai Papua saya berkhotbah di puluhan kota dan di dalam lebih daripada 1000 gereja. Tuhan memimpin sampai saya sekarang sudah tua dan saya melihat murid-murid saya mulai mengikut langkah saya mengabarkan Injil. Dan di mana saya pergi, selain saya mengabarkan Injil, memberitakan Kristus, menjelaskan siapakah juru selamat yang sejati, saya juga menantang manusia, maukah engkau sama-sama melayani Tuhan? Maukah engkau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Banyak pemuda-pemudi selesai SMA mulai cari pekerjaan. Selesai universitas cari pekerjaan yang gajinya besar. Lalu kalau sudah berusaha dengan mendirikan satu perusahaan, selalu minta cepat-cepat menjadi kaya. Sesudah itu sampai mati, hidupnya yaitu untuk uang. Saya tanya, apakah itu arti satu-satunya hidup? Mengapa kalau dapat uang senang? Kalau tidak dapat uang rasa gagal? Mungkinkah engkau mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai tinggi daripada hanya sekedar uang? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.